Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya? Insya Allah semuanya baik ya. Jangan lupa ibadahnya selalu dijaga, sholatnya, ngajinya, sedekahnya, berbakti pada orang tua, dan lain sebagainya. Baik anak-anakku, sebelum kita memasuki pelajaran Al-Quran Hadis, mari sama-sama kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, sebelum kita menuju ke bab selanjutnya, yaitu tentang bacaan qalqalah, terlebih dahulu Pak Muntazam ingin menanyakan tentang pelajaran sebelumnya, tentang surah Az-Zalzalah. Coba, surah Az-Zalzalah itu apa artinya? Ayo dijawab. Artinya adalah goncangan yang dahsyat. Kemudian surah Az-Zalzalah termasuk surah apa? Termasuk surah Madaniyah. Kemudian surah Az-Zalzalah itu terdiri dari berapa ayat? Terdiri dari 8 ayat. Baik, insya Allah semuanya masih ingat ya tentang sedikit isi kandungan surah Az-Zalzalah. Baik, selanjutnya kita akan menuju bab selanjutnya, yaitu tentang rajin belajar hukum bacaan qalqalah. Baik, kita akan sama-sama membaca tentang pengertian qalqalah ya anak-anak. Yuk, mari sama-sama kita baca. Pengertian qalqalah. Qalqalah artinya menggetar, membalik atau memantul. Perumpamaan seperti benda yang memantul, contoh bola yang dilempar dari atas ke bawah. Ketika menyentuh lantai ia akan memantul. Lagi pula dengan huruf qalqalah apabila dibaca ketemu sukun ia akan memantul. Hurufnya ada 5, huruf qalqalah ada 5, yaitu ba, jim, dal, to, dan qaf, atau bisa disebut juga dengan baju di toko. Oke, coba perhatikan sini anak-anak. Di sini sudah jelas ya bahwasanya qalqalah itu cara membacanya dengan memantul atau membalik, menggetar ya. Memantul, lebih tepatnya memantul. Memantul gimana Pak? Memantul dari huruf qalqalah tersebut ya. Jadi kalau selain huruf qalqalah berarti tidak boleh memantul. Selain dari huruf ba, jim, dal, to, qaf ini tidak boleh memantul. Seperti itu. Kemudian kapan memantulnya? Di situ disebutkan dia itu memantul apabila dibaca ketemu dengan sukun ya. Ketemu sukun, sebelumnya harokatnya fathah, itu jadi membacanya harus memantul ya. Jadi diingat-ingat ya anak-anak, qalqalah itu membacanya memantul dan hurufnya itu cuman ada 5, yaitu ba, jim, dal, to, qaf. Atau kalau kalian ingin lebih simpel lagi biar mudah menghafalnya, yaitu di situ baju di toko ya, yaitu ba, jim, dal, to, qaf. Seperti itu. Insyaallah paham ya anak-anak? Ya. Baik, selanjutnya. Nah, di sini ada macam-macam bacaan qalqalah. Yang pertama adalah
qalqalah sughra atau qalqalah kecil. Yuk, mari sama-sama kita baca anak-anak. Macam-macam bacaan qalqalah. A. Qalqalah sughra atau qalqalah kecil. Qalqalah sughra terjadi jika terdapat huruf qalqalah bersukun di tengah lafal. Cara membacanya harus memantul seperti hurufnya, memantul tipis. Contoh, fawasatna yaqta'una ajma'ina, mengandung bacaan qalqalah sughra karena terdapat huruf qalqalah bersukun atau mati di tengah lafal atau ayat. Coba perhatikan sini anak-anak. Nah, Pak Mulazam kasih tahu yang paling mudah, cara yang paling mudah untuk mengingat tentang bacaan qalqalah sughra. Qalqalah sughra itu cirinya itu apa? Cirinya ada di tengah-tengah lafal atau kalimat ya anak-anak. Di tengah-tengah lafal bahasa Arab, kata bahasa Arab. Contohnya di situ ada fawasatna. Jadi yang di tengah ini adalah huruf qalqalah. Dan pastinya hurufnya itu harokatnya adalah sukun, bukan fathah, kasroh atau domah atau tanwin ya. Jadi harokatnya di sini sukun. Jadi apabila kalian melihat harokatnya sukun dalam huruf qalqalah, berarti di situ harus dibaca dengan apa tadi anak? Memantul ya. Karena apa? Bacaan qalqalah kan memantul ya. Jadi apabila kalian ketemu di tengah kalimat ketika membaca Al-Qur'an, maka harus memantul. Dan memantulnya di sini itu kecil, tidak besar ya. Karena di sini qalqalah sughra, qalqalah kecil, tidak terlalu memantul banget. Contohnya di situ fawasatna yaqta'una ajma'ina. Nah, seperti itu ya. Insyaallah paham ya anak-anak tentang qalqalah sughra. Dan memantulnya ini anak-anak itu tidak dibuat-buat, akan tetapi memantulnya dari keluar dari huruf tersebut ya, tidak dibuat-buat ya keta'una, tidak seperti itu, tetapi murni dari sifat huruf tersebut pantulannya ya seperti itu. Aja bukan aja, bukan seperti itu, tetapi mantul otomatis ya. Oke, baik. Selanjutnya sekarang yang B tentang qalqalah kubra atau qalqalah besar. Kalau tadi kan qalqalah sughra ya anak-anak, yang artinya qalqalah kecil. Yuk sama-sama kita baca lagi. B. Qalqalah kubra atau qalqalah besar. Qalqalah kubra terjadi jika terdapat huruf qalqalah berada di akhir ayat karena waqaf atau berhenti. Cara membacanya harus bergetar, membalik dan memantul tebal. Contoh, birabbil falaq, Allahus somad, lahabi watab. Mengandung bacaan qalqalah kubra karena terdapat huruf qalqalah di akhir ayat dan dibaca sukun atau mati karena
diwakafkan atau berhenti. Coba perhatikan sini anak-anak. Kalau tadi kan qalqalah sugro itu qalqalahnya kecil ya. Kalau sekarang qalqalah kubro qalqalahnya besar. Di mana bedanya? Nah, Pak Muntazam kasih tahu lagi ciri yang paling mudah untuk melihat qalqalah besar. Kalau qalqalah besar itu letaknya ada di akhir kalimat atau waqaf atau akhir lafal ya, seperti yang Pak Muntazam garis bawahi itu kan ada di akhir kalimat semua ya, atau lafal ya anak-anak, ada di waqaf, tempat pemberhentian. Jadi cara melihatnya di situ. Oh, ini letaknya ada di mana toh? Di tengah atau di akhir? Kalau di tengah tadi apa? Kalau di tengah adalah qalqalah sugro. Tetapi kalau qalqalah kubro itu letaknya ada di akhir lafal. Seperti itu ya anak-anak. Nah, kemudian untuk khusus yang ada tasdidnya anak-anak, seperti di situ ada contoh lahabi watab. Nah, ketika di akhir lafal itu atau waqaf terdapat huruf qalqalah dan bertasdid, maka cara membacanya sedikit ditahan, 2 ketukan ya, sesuai itu hukum tasdid ya, karena ada tasdidnya. Contohnya seperti tadi, agak ditahan dulu 2 ketukan, setelah itu baru memantul, karena di situ ada tasdidnya ya anak-anak. Contohnya lahabiu watab ya, insyaallah paham ya anak-anak. Jadi cara kita melihat qalqalah sugro dan kubro itu 2 ya. Kalau qalqalah sugro itu letaknya ada di tengah-tengah, tetapi kalau qalqalah kubro ada di akhir. Seperti itu. Insyaallah semuanya paham ya anak-anak. Alhamdulillah. Baik, itu saja sedikit dari Pak Muntazam, simple ya. Semoga anak-anakku semuanya bisa paham semua. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa bertanya kepada Pak Muntazam lewat WhatsApp. Seperti itu ya anak-anak. Baik, selanjutnya adalah latihan soal. Silakan anak-anakku setelah ini mengerjakan latihan soal yang sudah Pak Muntazam buat ya. Ini ada 5 soal. Insya Allah semuanya mudah ya. Kemudian nanti kalau sudah bisa disetorkan kepada Pak Muntazam, cukup difoto saja, kemudian dikirim kepada nomor Pak Muntazam yang WhatsApp. Jangan lupa disertakan dengan nama, nomor absen, dan kelas. Jangan sampai lupa ya anak-anak. Silahkan dikerjakan dalam sisa waktu pelajaran Al-Quran dan hadis. Baik, mungkin cukup itu saja anak-anak dari Pak Muntazam. Apabila ada benarnya, mari sama-sama kita mengambil manfaatnya. Dan apabila ada salahnya, Pak Muntazam mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup pelajaran kita hari ini dengan bacaan hamdalah kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.